Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Pasca Pramita. Akan menjalankan remedial matematika dan yang akan menjelaskan materi trigonometri, statistika, peluang, dan fungsi derajat. Untuk bab trigonometri ini, saya mengambil sudut istimewa. Sudut istimewa itu terletak di 4 kuadran. Di kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat. Dalam kuadran 1, itu ada 0 derajat, seistimewa 0 derajat, sin 0 derajat itu 0, terus ada 30 derajat dengan sin 30 derajat itu setengah, terus ada 45 derajat, sin 45 derajat itu setengah akar 2, terus sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Sebenarnya, angka-angka ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Berkaitannya itu adalah, sebenarnya ini tuh adalah setengah akar 0. Sini adalah setengah akar 1. Ini karena setengah akar 0 itu kan 0. Nah, 0 per 2 itu 0. Terus setengah akar 1 itu 1. Jadi setengah dari 1 itu setengah. Kemudian setengah akar 2, setengah akar 3. Dan di sini tuh sebenarnya setengah akar 4. Nah, akar 4 itu 2. Jadi 2 bagi 2 itu adalah 1. Kemudian cos. Kalau cos ini adalah kebalikan dari sin. Nih, kita lihat di sin 90 derajat ini 1, itu sama dengan cos 0 derajat itu 1. Jadi dari kanan ke kiri, kalau ini dari kiri ke kanan. Jadi sin sama cos itu kebalikannya. Atau bisa disebut ini setengah akar 4, setengah akar 3, 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Kemudian tan. Tan itu dari mana? Tan itu dari rumus sin per cos. Sin per cos itu sama dengan tan. Nih, 0 per 1 itu 0. Setengah per setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2 itu habis jadi 1. Dan 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian kuadran 2. Di kuadran 2 ini, sin di sini itu sama dengan cos di kuadran 1. Jadi memang sin sama cos itu terbalik. Tapi tan itu temennya adalah cot tan. Nah, lihat di sini syaratnya adalah sin plus. Jadi sin di sini semua positif dan yang negatif di situ adalah cos dan tan. Tan di sini juga masih sama, yaitu adalah sin per cos. Jadi 1 per 0 tidak terdefinisi, setengah akar 3 per setengah min setengah itu min akar 3, setengah akar 2 per min setengah akar 2 itu min 1, dan seterusnya. Tetap sama. Nah, kalau kuadran 3 dan kuadran 4 itu ada cara cepatnya. Dalam kuadran 2, kuadran 3 itu kalau nggak 180 derajat tambah alfa, ya 270 derajat minus alfa. Atau kuadran dan kuadran 4 itu 270 derajat tambah alfa, atau ini salah, maaf teman-teman, ini harusnya 360 derajat minus alfa. Untuk tahu cara cepatnya. Contoh soal, langsung masuk ke contoh soal. Di sini itu ada sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Nah, tabel di sini kan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali setengah. Setengah dikali setengah itu 1/4, akar 2 itu ngikut, jadi 1/4 akar 2. Kemudian ini salah, ini soal yang benarnya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3 ditambah cos 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, setengah tambah setengah itu setengah. Karena ini penyebutnya sama, 2 sama 2 jadi setengah. Akar 3 tambah akar 2 itu nggak bisa ditambah, jadi tulis aja di dalam kurung. Akar 3 tambah akar 2, jadi setengah akar 3 tambah akar 2. Kemudian soal nomor 3 itu adalah cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita cari masing-masing nilainya. Cos 45 derajat itu
setengah akar 2. Cos 30 derajat itu setengah akar 3, dikali dulu, hasilnya adalah setengah kali setengah itu seperempat, akar 2 kali akar 3. Kalau di perkalian akar, itu nggak apa-apa. Jadi tinggal dikali aja, kali dalam akar. Jadi seperempat akar 6. Baru kita hitung yang di sini. Simbol tandanya turunin juga minus. Setengah dikali setengah itu seperempat, akar 2-nya ikut. Jadi seperempat akar 2. Atau bisa kita tulis juga akar 6. Ini karena akar 6 kali 1 itu akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. Nah, kemudian ini, cos 150 derajat dikali sin 60 derajat dikurang sin 150 derajat dikali sin 60 derajat. Maaf ini cos 60 derajat. Cos 150 derajat itu min setengah akar 3 dikali cos 60 derajat itu setengah. Hitung dulu. Min setengah dikali setengah. Seperempat. Persis min seperempat ya teman-teman. Min seperempat akar 3 dikurang setengah dikali setengah akar 3, yaitu adalah seperempat akar 3. Nah, seperempat, atau bisa kita tulis jadi 6 akar 3 per 4 dikurang 3 akar 4. Statistika itu ada istilah MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Jadi, MEAN itu data 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambahin, terus dibagi sama banyaknya data tersebut berapa. Nah, dengan simbol X sama dengan MEAN, XN data ke N adalah banyaknya data. Jadi, data ke N dibagi banyaknya data itu adalah MEAN untuk mencari rata-rata. Kemudian, median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data itu harus diurutkan dari yang terkecil, baru dari yang tergede. Nah, biasanya kalau data ganjil, dia di plus 1 dulu. N plus 1 bagi 2. Tapi kalau genap, biasanya langsung N per 2. Tapi, untuk N per 2. Kita langsung lihat contohnya soalnya aja. Pertama, nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, 85. Ini gak urut kan? Karena yang ditanya adalah rata-rata. Dalam mencari rata-rata, kita nggak perlu ngurutin nilai data tersebut. Kita tidak perlu mengurutkan data tersebut, karena dalam rata-rata tinggal dijumlah aja. 80 tambah 85 tambah 75 tambah 90 tambah 85. Oh, hasilnya 415. Dibagi banyaknya data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 sama dengan 83. Jadi rata-rata nilai si Dewi itu adalah 83. Kemudian soal yang kedua, dari soal nomor 1 tentukan median dan modusnya. Median adalah nilai tengah. Kita lihat dulu median di sini. Median di sini banyaknya data tadi itu ada 5 kan. Berarti banyaknya N N bagi N, ini karena ganjil jadi N tambah 1 bagi 2. N itu adalah 5 tambah 1 bagi 2. 6 bagi 2 itu adalah 3. Jadi kita lihat 3. 3 dari sini, 1, 2, 3. Berarti ini juga 1, 2, 3. Jadi nilai tengahnya adalah 80. Karena dia ganjil, jadi tengahnya itu benar-benar tengah. 3 dari sini, 3 dari sini, 3 dari sini. Ketemu deh nilai tengahnya 80. Modusnya juga 80. Karena frekuensinya paling banyak di antara data yang lain. Karena 80 ini keluar 2 kali. 80, 80 gitu. Jadi modus itu adalah nilai yang frekuensi. Yang paling banyak keluar, yang paling banyak disebutin itu adalah modus. Kemudian, nah, di sini itu pakai tabel.
tabel itu biasanya lebih susah karena dia nggak diurutin ke samping, jadi kita nggak bisa terlalu tahu gitu. Nah, dalam tabel di sini tentukan ukuran pemusatan dari data di samping. Misalnya ditanya tuh mean, modus, yang gitu-gitu. Mean, modus, median. Nih, mean. Cari mean itu kan adalah jumlah semua per banyaknya data kan. Nah, di sini ditotal dulu biasanya semua. Jumlah siswanya ada berapa? Oh, jumlah siswanya ada 50. Terus usia sama jumlah ini tuh frekuensinya berapa? Dia 215. Terus itu baru ditanya rata-rata. Dari jumlah semua usianya sama ini yang ditanya datanya, di jumlah semua 215 dibagi dari banyaknya data. Banyaknya data yang diambil dari 50 siswa. Jadi hasilnya adalah 4,3. Jadi rata-rata adalah 4,3. Kemudian modusnya itu adalah yang paling frekuensi yang paling sering disebut paling banyak ditulis. Nih adalah 5 karena dia ada 115. Dia sering disebut guys. Oke, kemudian ini mediannya itu adalah median kan nilai tengah. Kalau misalnya diurutin yang kayak tadi kan gampang ya nentunya. Oh, tengah di sini nih. Kalau ini gimana cara nentunya? Pertama, kita harus rumus median tadi kan ini datanya apa sih? Datanya itu adalah genap. 50 genap. Jadi 50 itu 50 dibagi 2. 50 bagi 2 itu 25. Jadi karena dia genap, berarti data yang diambil itu ada 2. Baru dibagi 2 nanti. Nah, berarti data ke 25 dan 26 yang diambil. Nah, data ke 25 dan ke 26 ini kan kita nggak tahu ya di mana. Soalnya ini dia 9, 18, 23. Kita jumlah aja, kita cari dulu. 9 tambah 18 itu berapa sih datanya? Ada berapa data sih? Ternyata kalau di jumlah 9 tambah 18 itu ada 27 data. Karena dia 25 dan 26, berarti dia di sini kan? Gak mungkin di sini, gak mungkin di sini. Karena dia 25, data 25 dan 26. Ini aja datanya 27, berarti dia ada di usia 4. Dua-duanya 25 dan 26 itu ada di usia 4. Jadi, bisa kita tulis data ke-25 itu adalah 4, data ke-26 itu adalah 4, data ke-27 itu 4, tapi data ke-28 itu udah 5. Oke, teman-teman? Nah, data ke-25 tambah 26 baru bagi 2. 4. Jadi, median itu adalah nilai tengahnya itu adalah 4. Kalau kita jabarin nih, dia tuh dari 25 ke sini, terus 25 ke sini. Nah, itu dia bakal ketemu dibagi 2 gini, terus ditambah 4 tambah 4. Jadi median adalah 4. Maksudnya gimana nih kayak gini nih? Kayak soal yang selanjutnya. Soal nomor 4. Nilai ulangan kelas 10 berturut-turut adalah 60, 80, 70, 80, 90, 100, 60, 80, 90. Nah, ini kan masih acak. Karena ditanya median, kita harus urutin dulu dari yang terkecil. Diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Dari 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita hitung nih ada berapa? Ternyata jumlah dari data di sini tuh adalah 20. Dari banyaknya data 20 tuh, oh 20 tuh genap. Berarti dia, kalau datanya genap, tinggal 20 bagi 2 aja. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, maksud saya, yang dijabarin diambil tengah gitu, itu yang kayak gini nih. Ini kan ada 10 hasil dari pembagiannya. Nah, kita hitung nih. Dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Nah, ini tuh ada 2 nih. Mana tengahnya tuh nggak ada tengahnya. Makanya itu, khusus genap, dia ada 2 data, kemudian dibagi 2. Jadi, 80
tambah 80 dibagi 2. Oh, jadi nilai tengahnya adalah 80. Oke. Merupakan kemungkinan terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Dalam peluang itu ada kata-kata percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Percobaan. Percobaan itu kegiatan yang dapat menghasilkan satu atau lebih hasil. Kejadian, sebuah himpunan yang memuat peristiwa dengan kriteria tertentu. Ruang sampel, himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan. Jadi, ruang sampel itu bisa dibilang sebagai himpunan dari semua kejadian dalam sebuah percobaan. Kemudian, rumus dari peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. PA itu adalah peluang kejadian, NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A atau banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel, Rentang nilai peluang itu biasanya 0 hingga 1. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil, sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut kejadian yang pasti. Nah, untuk pertanyaan pertama, ada berapakah anggota ruang sampel pada hari percobaan melemparkan 2 buah koin? Dalam 2 buah koin itu, ruang sampelnya ada gambar dan angka. Nah, koin itu kan di satu koin, depannya itu angka, baliknya itu gambar. Nah, kalau misalnya 2 koin, berarti dia ruang sampelnya ada 4. Angka, gambar. Kalau misalnya dilempar barengan, pasti kalau nggak angka gambar, kalau nggak gambar, kalau nggak gambar angka, atau nggak angka. Nggak mungkin itu. Jadi kalau misalnya 2 koin itu, ruang sampelnya adalah 4. Terus, pada pelemparan 2 koin, berapakah peluang munculnya sisi gambar pada kedua koin? Nah, seperti saya udah bilang, kalau misalnya kita ngelempar koin, munculnya gambar sama gambar itu pasti sekali. Munculnya itu pasti sekali. Karena cuma 2 buah gambar, sekali aja. Terus kalau misalnya dilempar lagi pasti beda lagi. Pasti kalau nggak angka gambar angka, atau nggak angka-angka. Jadi peluangnya itu adalah seperti rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 1, NS-nya itu adalah ruang sampel. Ruang sampelnya itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, banyaknya kejadian itu adalah 1 karena dia cuma 1 kali doang dilempar nih. Pasti 1 kali doang gambar sama gambar. Jadi PA-nya, peluangnya adalah 1/4. Kemudian pertanyaan kedua. Dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya 1 dadu bermata genap dan 1 dadu bermata ganjil? Nah, munculnya dadu bermata genap dan 1 dadu bermata ganjil. Kalau misalnya 1 dadu itu kan ada matanya dan 6 ya. Di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ada 2. Berarti dia mata dadunya, kalau misalnya kita lempar dua-duanya, pasti yang 1 dadu itu antara angka 1 dan 1 dadunya itu angka 2 atau berapapun. Jadi kayak 1 bisa aja kita ketemu dilempar barengan, ketemunya 1 sama 1 atau 2 sama 1 atau bahkan 2 sama 5 atau 6 sama 5 atau 6 sama 6. Nah, tapi pertanyaannya di situ adalah munculnya peluang dadu 1 dadu genap dan 1 dadu ganjil. Berarti kita cari yang genap dan ganjil. Genap dan ganjil 2, kayak 2 sama 1, 4 sama 3, 6 sama 1, 1 sama 2, 3 sama 2, dan seterusnya sampai 5 sama 6. Kita hitung tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi, untuk banyaknya kejadian kalau misalnya kita lempar dan muncul ganjil dan genap, itu adalah 18. Per dari ruang sampel tersebut. Ruang sampel tersebutnya adalah 36 nih kan. 1, 2, 3, 6 ke kanan, 6 ke bawah. Jadi 36.
Jadi peluangnya adalah 18/36, sama dengan setengah. Pertanyaan berikutnya, berapakah peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Nah, kartu remi itu, kan dia ada yang skop, ada hati, diamond, club. Dari skopnya sendiri itu ada 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terus ada yang selain angka itu ada Jack, King, As. Terus hati juga sama, yang ada angkanya juga sampai 10. Terus selain angka itu ada Jack, Queen, King, As, dan club, dan diamond juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya anggota kejadian kartu tanpa angka, ya kita bisa lihat di sini. Berarti lihatnya jangan yang 2 sampai 10 jangan dilihat. Lihat yang kotak pink ini adalah tanpa angka. Dia bukan bentuknya angka. Nah, skop punya J, K, As. Terus hati juga punya J, Q, K, King, As. Diamond punya J, Q, King, As. Dan club juga punya J, Q, King, As. Jadi, banyaknya kejadian kartu tanpa angka itu adalah 16. Karena angkanya nggak usah dilihat. Kemudian, sampel dari kartu remi itu adalah 52. Karena sini 13 dikali 4, 52. Terus peluangnya terambilnya kartu tanpa angka dalam percobaan. Tadi kan banyaknya kejadian tanpa angka itu baru 16. Nah, peluangnya itu berapa? Peluangnya itu dihitung dengan NA/NS. NA-nya itu adalah 16/52. Ini sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 4/13. Jadi peluang dapat huruf atau selain angka itu adalah 4/13. Yang terakhir ada sudut dan derajat atau fungsi derajat. Untuk mengukur sudut itu bisa menggunakan derajat dan radian. Dalam hal ini kita akan membahas tentang konversi dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, dek itu artinya adalah derajat dan rata itu adalah artinya radian. Jadi untuk dari derajat ke radian, cara mengkonversikannya adalah dikalikan dengan pi/180 derajat. Tapi ketika radian untuk diubah menjadi dek atau derajat, itu dikalikan dengan 180 derajat per pi. Jadi contoh soalnya yang pertama itu ada 120 derajat itu berapa radian. Nah, di sini kita tulis, kan ini diubah dikalikan dengan pi/180 derajat kan. Di sini 120 derajat turun ini dikalikan dengan pi/180 derajat radian. Terus habis itu 180 derajat itu sama-sama bisa dibagi sama 120. Ini nolnya juga coret. Jadi di sini tuh 2. Di sini tuh 3, jadi sama-sama dibagi 6. Jadi hasilnya adalah 2pi/3 radian. Nomor 2, 60 derajat berapa radian? Kita masih menggunakan rumus ini. Cara dari derajat ke radian itu dikalikan dengan pi/180 derajat. 60 derajat dikali pi/180 radian. Nah, ini sama-sama dibagi 60. Hasilnya adalah 3. Ini tuh udah mati ya, udah habis. Jadi pi/3 radian. pi/3 radian. Terus yang ketiga, ini konversi kebalikannya dari radian ke dalam derajat. 3pi/2 radian sama dengan berapa derajat gitu kan. Nah, di sini kita baru menggunakan yang ini. Dikalikan dengan 180 derajat per pi. Kita turunin dulu. 3pi/2 dikali 180 per pi. Nah, pi di sini mati. Terus 2 di sini bagi 18 itu 9. 3 kali 9 itu 27. Di sini juga ada 7pi/6 radian. Berapa derajat? Kita masih menggunakan rumus yang ini.
Jadi dikalikan 180 derajat per pi. Pi dan pi mati. 6 per sama 180 itu adalah 30. Jadi 7 kali 30 itu adalah 200. Sekian presentasi dari saya, Gloria. Terima kasih.